semua kan orang memiliki memori yang mungkin kapasitas ininya, kecerdasannya mungkin yang buat dia jadi entah itu imajinasi, entah itu memang dia di masa saat dia regresi ataupun karena dia mendengar saja dari orang gitu loh Mas, dia lupa nih. Nah itu gimana tuh Mas? False memory gitu kah? Iya. False memory ya? Iya, gitu gimana Mas? Oke. Memastikan bahwa itu memang benar-benar dia mengalami itu gitu. Oke. Jadi nanti sebenarnya ketika dia bangun dia akan teringat, oh ada kejadian itu dan aku ingat nih, itu yang pertama. Yeah. Tapi yang kedua, bagaimana kalau itu memang benar-benar false memory, kan gitu toh? Nah, kita jadikan itu sebagai media aja, media untuk memproses, media untuk memberikan sugesti, memberikan pembelajaran di bawah sadarnya dia. Makanya kita jangan terjebak pada itu nyata atau enggak. Oh iya, benar. Paham ya? Tapi kebanyakan itu memang yang terjadi biasanya. Itu kan bukan kenyataan. Iya. Di pikiran klien itu kenyataan. Oh, oke. Makanya ada yang dinamakan teman-teman trans logic. Nah, iya. Ini loh. Bagi klien itu kenyataan. Bagi kebenaran objektif itu persepsi. Itu fantasi, kan gitu. Benar nggak? Iya, itu yang saya jadi maksudnya apakah memang benar dia mengalami itu di masa regresi gitu atau mungkin karena ini bisa aja fantasi dia. Misalkan dia dulu itu ngelihat bukannya hantu sebenarnya, tapi dia ngelihatnya guling dan dia tahu itu guling, kan gitu. Iya. Tapi karena dia mencari perhatian papanya atau mamanya, dia bilang itu pocong dan dia ceritakan itu terus menerus untuk mencari perhatian. Dia lupa ternyata. Semakin lama dia lupa itu beneran atau enggak, karena imajinasinya menggantikan kebenaran. Lalu kita bilang, loh itu enggak sebenarnya. Iya, itu bukan beneran, tapi bagi dia itu beneran. Dan ini penyebab gejalanya, atau yang membuat gejalanya muncul. Makanya ketika kita menemukan hal-hal yang aneh-aneh di dalam pikiran bawah sadar klien, jangan malah dibumbu-bumbuin, jangan didramatisir. Kamu berarti itu. Tetap kita gali terus aja Mas ya. Iya. Seininya klien. Iya, keperluannya apa gitu. Kita catat aja. Iya, kita catat aja, kita amatin aja, dan nanti kita edukasi klien bahwa apapun yang Anda temukan tadi itu hanya fenomena hipnosis. Entah itu benar atau tidak, ya. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana Anda bisa mengubah perilaku sikap sesuai dengan tujuan Anda. Gitu. Itu yang penting tuh ya. Nah, itu perlu kita edukasi kepada klien, teman-teman. Pada saat nanti sebelum. Sesudah lah. Sesudah justru. Sesudah hipnosis. Ketika dia dibangun kan, kita edukasi. Edukasi itu berarti di awal bisa dan di akhir juga bisa. Nah, gimana kita bisa mengedukasi kalau kita nggak nemu kontennya? Ya takutnya gitu. Kalau edukasi yang di depan itu kan terkait dengan bagaimana proses. Betul. Jadi di awal itu kita perlu edukasi benar edukasinya dan lengkap apa yang akan kita lakukan, termasuk nanti dilakukan regresi. Kalau yang di akhir mungkin ada sesuatu yang tadi Mas Danang bilang benar. Misalnya sesuatu yang aneh-aneh yang mungkin dia tidak menyadari atau dia mungkin hanya imajinasi atau apa. Nah pada saat dia sadar nanti dia jadi kepikiran gitu ya Mas. Betul. Ya. Ternyata justru malah membuat dia jadi kontraproduktif kan. Betul gitu. Kalau kasusnya misal kayak katakan kayak kasus Sambo misalnya, menguji bahwa memang betulkah dia mendapatkan pelecehan atau tidak gitu kan, itu bisa dilakukan dengan seperti ini juga. Sangat bisa kalau orang yang bersangkutan mau. Tapi masalahnya kita berhadapan dengan etik. Itu nggak boleh. Beberapa kasus waktu saya itu kadang ada yang meminta untuk itu hipno untuk membuktikan bahwa anak ini mendapatkan pelecehan atau tidak gitu loh Mas. Dan kadang kan di anak juga ada ingatan-ingatan bahwa samar-samar dia mendapatkan itu, padahal susah juga gitu loh, apalagi dengan kasus yang cukup lama ya, apalagi kalau bicara regresi tadi gitu loh. Jadi kayaknya yang belajar forensik kayaknya Mbak Yana lebih bagus daripada saya. Tapi menurut pengetahuan saya, kalau saya belajar hipnosis di forensik ya aplikasinya, kita mesti hati-hati dengan false memory karena ini settingnya berbeda ya. False memory-nya dia bisa jadi terkait dengan hukum kan, sehingga pertanyaan-pertanyaannya perlu sangat terbuka.
Jadi misalkan ceritakan apa yang terjadi. Itu aja. Jangan hati-hati itu ketika melakukan regresi atau meminta dia mengingat ya, mengerahkan. Di situ ada papamu kah? Misalkan. Itu pertanyaan direktif. Mengarahkan. Itu mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan dia dibikin rileks gitu ya, sehingga dia bisa mengingat lebih lengkap lagi, karena ketika dia cemas atau dia takut atau dia merasakan ketegangan, dia nggak bisa fokus untuk mengingat gitu kan. Tapi ketika dia rileks, dia bisa mengingat itu nggak apa-apa. Ya. Dan kita bilangnya itu bukan hipnosis mungkin ya, lebih nyaman, tapi kita bikin dia rileks untuk lebih bisa mengingat lebih baik kan begitu. Nah, penerapan mungkin gitu, dan kita perlu hati-hati Mbak, karena stigma tentang hipnosis ini bisa jadi bahan untuk di pengadilan untuk lawannya gitu loh. Itu berbahaya. Betul.